siang, kami dari kelompok 3 mata kuliah Politik dan Pemerintahan Desa akan melakukan mini riset kami mengenai efektivitas Karang Taruna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Tuntungan 2 ini. Kiranya wawancara untuk mini riset ini dapat dipergunakan sebaik mungkin. Baiklah, langsung saja kami akan memulai pertanyaan kami wawancara kepada narasumber kami. Baiklah Bang, perkenalkan kami dari mahasiswa PPKN Universitas Negeri Medan. Nama saya Hanes Magdalena Hutagalung. Nama saya Desinta Sinaga. Nama saya Sinta Sihombing. Kami bertujuan untuk mewawancarai Abang mengenai bagaimana keefektivitas Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Tuntungan ini. Apakah Abang bersedia untuk kami wawancarai, Bang? Terima kasih, Bang. Baik, sebelumnya mungkin lebih enak ya kenalan dulu Bang, nama Abang. Nama saya Alkafi Nurca. Saya sebagai humas di Desa di Karang Taruna Desa Tuntungan 2 ini. Jadi peran Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Tuntungan 2 ini. Kalau untuk peran pemuda dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Desa Tuntungan 2 ini ada beberapa fase kan di bidang sosial. Contohnya pada masa seperti ini di musim pandemi, kami Karang Taruna mengadakan kayak penyemprotan desinfektan, atau kalau misalnya di daerah sini ada salah satu terjangkit penyakit DBD, kami tuh melaksanakan penyemprotan fogging kayak gitu-gitu, lebih aktif ke sosialnya atau ke yang apalah tolong menolongnya lah kayak gitulah. Jadi kalau kegiatan rutinnya yang biasa dilakukan Karang Taruna itu untuk meningkatkan kesejahteraannya di Desa Tuntungan 2 ini. Kalau untuk kegiatan rutin, paling kita tetap gotong royong, itu seminggu sekali wajib ada, demi menjaga kayak kebersihan aja lah lingkungan di desa kan ya itu. Terus kalau dibilang dari segi ekonomi, kita bilang Karang Taruna juga ada kayak bengkel las itu kita punya. Terus kayak dalam segi pertanian kita juga punya dari kebun ubi gitu. Terus mungkin beberapa ada yang menanam rumput gitu anggota kita. Jadi Bang, seberapa penting sih peran Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Tuntungan 2 ini, Bang? Ya, kalau menurut saya sangat penting, karena Karang Taruna adalah di mana wadah tempat diciptakannya pemuda-pemuda yang kreatif. Karena di sini secara nggak langsung di Karang Taruna itu dapat diciptakan generasi penerus untuk desa ini kayak gitu. Contohnya kan nggak mungkin orang itu yang udah tua akan hidup terus kan gitu. Ada pengganti kita nanti di sini, Bilal kah atau Kadus kah, kan kayak gitu dia. Atau bahkan pengusaha-pengusaha yang udah ada ini pasti kan tergantikan juga. Kalau kendalanya Bang, apakah ada ditemukan kendala Bang dalam ketika melaksanakan suatu program kerja gitu? Kalau kendala dalam melaksanakan program kerja, terkadang miskomunikasi juga ada kan gitu. Terus kayak misalnya kita mau bikin kegiatan nih, contoh 17 Agustus kan kayak gitu. Nanti di saat kita udah fix segala macam, ternyata ada pro kontra dengan pihak kelurahan. Tapi untuk selama ini sih yang kami alami tidak ada pro kontra dengan pihak kelurahan ataupun yang lain-lain lah. Cukup di misalnya kami mendapat bantuan ya dari pusat, fasilitas yang untuk pusatnya aja yang terkadang kami tidak mendapat kabar kayak gitu. Jadi Bang, untuk masalah biayanya atau masalah fasilitasnya, apakah itu sudah tersedia atau itu menjadi kendala juga untuk untuk pelaksanaan Karang Taruna ini, Bang? Kalau fasilitas atau biaya tadi ya, kami punya uang kas. Nah, uang kas itu juga yang dimanfaatkan. Contoh seperti ini, kayak saya atau teman saya itu kan ada kebun ubinya. Nah, secara nggak langsung kan awalnya dulu kan belajar dari Karang Taruna gimana memanage manajemen perkebunannya. Karena kan di Karang Taruna nggak cuma sekedar kita duduk-duduk ngomong-ngomong segala macam lah kayak gitu kan. Kita belajar situ kepemimpinan segala macam lah banyak. Nah, sebagian dari hasil panen itu kami kumpulkan untuk uang kas.
nggak sebagian sih, ada sih iuran untuk uang kas dari misalnya kita panen kan kayak gitu. Itulah dimanfaatkan untuk operasional misalnya, contoh ada kegiatan atau ada kayak kemarin ada contoh banjir di Tanjung Selamat, desa Tanjung Selamat apa desa sebelah, ya kita coba kasih bantuan ke sana kayak gitu tanpa harus mengutip apa warga desa. Jadi Bang, kalau misalnya apakah menurut Abang itu kinerja dari Karang Taruna itu program-program kerjanya sudah bisa dikatakan baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kita atau bagaimana? Apakah masih belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan? Kalau sosial ditanya jujur, belum. Karena masih banyak lagi yang harus dibenahi. Karena kan sifat manusia juga tidak akan pernah puas. Dan, iya. Lalu Bang, bagaimana peran kepala desa di dalam mengajak Karang Taruna untuk berpartisipasi dalam mengembangkan potensi desa? Nah, untuk selama ini peran kepala desa untuk memajukan Karang Taruna sangat berperan aktif sih. Apalagi mantan kepala desa kita itu dulu termasuk orang Karang Taruna Kabupaten. Jadi untuk misalnya ada berita, oh di sini ada kegiatan nih, kita harus langsung supply, terus ada terus ya, nggak sampai ketinggalan kayak gitu. Terus kalau perannya lagi dalam misalnya misalnya gitu kan, ada kegiatan gini, ya dalam segi materi atau moral dia selalu dukung, selalu memberi kebebasan kepada pemuda itu untuk berkreasi, berekspektasi kayak gitu. Lalu Bang, saran untuk pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat gimana? Tunggunya ya, apa ya? Sarannya? Kepala desa ini selama ini masih ada yang kurang gitu, jadi apa yang perlu ditingkatkan? Ya kalau untuk saat ini sih terus terang aja, fasilitas olahraga pun itu sekarang kurang. Ada pun dibilang ya mungkin kesalahan kami juga tidak menjaganya, kan nggak mungkin juga tiap tahun kita minta bantuan juga kepada orang itu. Ya kalau mungkin yang bisa pemerintah desa pun juga udah sangat bekerja keras juga untuk itu gitu loh. Ya bukan mentang-mentang saya di sini di desa saya kayak membela desa, nggak juga, cuma yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri mereka juga udah cukup keras. Contohnya apalagi di saat COVID ini, ya sampai jam 10 pasti yang tinggal di desa di kampung kalau misalnya ada bantuan segala macam sosial tuh kan, sampai jam 10 kadang nggak pulang demi untuk menyalurkan bantuan itu. Ya aku pun ada juga di dalam itu istilahnya gitu. Jadi Bang, untuk masyarakatnya sendiri, pemuda-pemudanya apakah antusias untuk bergabung ke dalam Karang Taruna atau ada rasa enggan untuk bergabung? Untuk kita bicara 2021 sampai sekarang ya, untuk minat karena regenerasi kita ini kan masih remaja tanggung atau bisa dikatakan masih waktu masanya SMA, dibilang kurang nggak juga, cuma pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Karena untuk kami sendiri udah pada sibuk kerja sih, kayak yang udah senior lah kita bilang gitu kan, udah pada sibuk kerja, udah ada yang nikah segala macam. Padahal dalam segi Karang Taruna kita bilang batas umur tuh 45 tahun. Kayak gitulah istilahnya. Ya antusias bisa dikatakan kurang sih, nah, gitu aja. Jadi Bang, yang ini pertanyaan terakhir kali. Nah, untuk membangun Karang Taruna ini lebih baik lagi, apakah ada saran-saran dari Abang sendiri untuk bisa memperbaiki bagaimana kinerja Karang Taruna supaya nanti bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ini? Ya sarannya kalau dari saya pribadi ya, satu, lebih meningkatkan kayak efektivitas kita berkegiatan sosial di ruang apa nih namanya, ruang lingkup di warga umum lah gitu. Jadi kayak warga umum kayak mandang kita nih kan gitu, oh ini ada Karang Taruna ini ada kayak gitu kan. Yang kedua kayak kita sering merangkul lah adik-adik yang jelasnya kan berjalannya suatu program itu kan karena adanya anggota.
kan gitu. Nah yang kendala yang dihadapi itu seperti itu. Begitu udah banyak, udah berjalan, satu persatu tuh pergi karena ya bukan karena jenuh atau gimana, yang menikah, yang kerja, udah kayak gitu rata-rata lah. Mungkin di organisasi kampus pun begitu juga. Terima kasih Bang sudah bisa menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Abang, mengambil sedikit waktu Abang. Terima kasih